Korupsi, sebuah kata yang sudah terlalu sering kita dengar, namun tetap saja menjadi luka menganga di tubuh bangsa. Di Indonesia, praktek korupsi bukan lagi sekedar isu, melainkan fenomena yang menyentuh hampir seluruh aspek pemerintahan, dari pusat hingga daerah, dari pejabat hingga level terendah birokrasi. Dari kasus yang besar melibatkan menteri, hingga pungutan liar di tingkat pelayanan publik, korupsi seolah menjadi budaya gelap yang sulit diberantas. KPK mencatat puluhan kepala daerah, anggota DPR, bahkan pejabat kementerian terjerat dalam kasus penyelewengan anggaran negara. Tak jarang, uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan justru mengalir ke kantong pribadi. Di tingkat pusat, skandal korupsi proyek infrastruktur dan pengadaan barang menjadi headline hampir setiap tahun. Di daerah, korupsi dana bansos, APBD hingga dana desa terus menjadi momok, bahkan lembaga yang seharusnya mengawasi tak jarang justru ikut terlibat. Kerugian negara akibat korupsi mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya. Angka ini bukan sekedar statistik. Ia adalah bukti nyata hilangnya kesempatan masyarakat untuk mendapatkan layanan publik yang layak. Jalan yang seharusnya mulus jadi berlubang. Sekolah yang seharusnya berdiri kokoh roboh sebelum digunakan. Rumah sakit kekurangan fasilitas sementara dana telah dianggarkan. Tak hanya soal uang, korupsi juga merusak sistem pemerintahan dari dalam. Ia mematikan meritokrasi, menggantinya dengan nepotisme dan jual beli jabatan. Akibatnya, banyak posisi penting diisi bukan oleh orang yang kompeten, melainkan oleh mereka yang membayar mahal untuk duduk di kursi kekuasaan. Masyarakat lelah, mereka menuntut perubahan. Namun, upaya pemberantasan korupsi sering terhambat oleh kekuatan politik yang saling melindungi. Hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Sebuah peribahasa yang terasa nyata di hadapan publik. Pemerintah memang mengklaim telah melakukan berbagai reformasi, mulai dari sistem transparansi anggaran hingga pengetatan pengawasan. Namun, tanpa komitmen moral yang kuat dari pejabat publik, semua regulasi hanyalah teks di atas kertas. Korupsi adalah penyakit kronis yang merusak sendi-sendi negara. Selama uang dan kekuasaan masih menjadi tujuan utama, maka selama hukum bisa dibeli, dan selama hukum bisa dibeli, maka kasus-kasus baru akan terus bermunculan. Pertanyaannya, sampai kapan rakyat harus membayar mahal untuk dosa yang tidak mereka lakukan? Dari gedung parlemen hingga ruang-ruang pelayanan publik, korupsi telah mengakar, dan melawannya bukan hanya tugas lembaga hukum, tapi tanggung jawab setiap warga negara, karena di tangan kitalah masa depan Indonesia yang lebih baik. Masa depan Indonesia ditentukan.